Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, beliau diperlihatkan beliau diperlihatkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj naik ke langit, "Uridat alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, dan aku melihat seorang nabi bersamanya pengikutnya banyak orang tapi enggak sampai 10. Dan aku juga melihat nabi yang lain bersamanya pengikutnya 1 atau 2 orang laki-laki saja. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun, umatnya enggak sampai 100. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun, umatnya tidak sampai 100 orang. Dan kata Nabi Muhammad, dan aku melihat seorang nabi dan dia tidak punya pengikut. Disinilah faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya nabi pun menyampaikan risalah. Dari mana kita tahu? Ya dari jumlah pengikutnya. Jadi kalau definisi nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, salah. Kenapa? Karena nabi dilihat dari jumlah pengikutnya, bukti dia berarti menyampaikan risalah. Cuman ada yang dengar, ada yang enggak. Dan di saat yang sama, untuk hadis ini poin untuk semua kita, bahwasanya satu kaidah, al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kenapa? Ada nabi enggak punya pengikut. Karena kalau kebenaran standarnya adalah jumlah yang banyak, berarti ada nabi enggak benar tuh. Enggak ada pengikutnya. Berarti ada nabi yang salah. Berarti ada nabi yang tidak maksum, dan ini tidak benar. Semua nabi dan rasul maksum. Apa artinya di antara makna kemaksuman? Menerima wahyu pasti hafal, menyampaikan wahyu pasti disampaikan semua. Itu salah satu makna kemaksuman. Terjaganya seorang nabi itu di antara maknanya terjaganya dia ketika menerima dan menyampaikan wahyu. Dan itu dimiliki semua nabi, total 124.000 nabi. Mereka menyampaikan kebenaran semuanya. Umatnya lah kemudian yang memilih untuk taat atau tidak. Dari sini kita fahami dua faedah tadi, bahwasanya nabi itu menyampaikan risalah terlihat dari jumlah yang mengikutinya. 2, kebenaran tidak diukur dari jumlah karena ada nabi tidak punya pengikut. Jadi jangan lagi kemudian ketika beramal, yaitu dalilnya adalah banyaknya orang yang melakukan. Apa landasan Anda melaksanakan amal ini? Oh, ini yang melakukan satu kasongan, ini nggak mungkin salah. Nah, nggak bisa begitu. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan dalil. Perintah Allah Subhanahu wa taala, contoh Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Nggak bisa yang kemudian alasannya yang penting yang melaksanakan banyak, nggak mungkin salah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kata Allah, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena kebenaran tidak diukur dari jumlah. Tentu kita bahagia, umat terbanyak umat Nabi Muhammad. Tentu kita sangat bahagia, umat terbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu karena kebenaran yang beliau sampaikan memang. Tapi kalau kemudian jadi standar, pokoknya kalau majelis ta'lim yang hadir banyak tuh pasti benar tuh Ustaz tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kenapa? Karena ada nabi tidak punya pengikut. Bedanya zaman dulu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada orang yang mendustakan nabinya, mesti Allah habisin. Mesti Allah binasakan. Habis. Kecuali yang beriman, Allah sisakan. Tapi tidak untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sampai detik ini pun, ada orang mendustakan Nabi kita Muhammad SAW, tidak Allah binasakan. Itulah faedah atau itulah makna yang menunjukkan akan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai rahmat untuk semesta alam.